Ini kalau kemarin kita ngaji ini kayak adatnya, etiketnya. Ini mendukung perjalanan kita. Ada 13. Yang pertama, hiduplah yang bersih lahir dan batin. Yang kedua, open mind, berpikiran terbuka. Yang ketiga, berhati yang tulus. Yang keempat, berpikiran yang jernih. Yang kelima, itu unveiled spiritual perception. Itu mungkin maksudnya, masuklah ke ranah spiritual. Ungkaplah, singkaplah ranah spiritual. Jangan berhenti hanya di fisik, jangan berhenti hanya di fikih. Kemudian yang keenam, brotherly for one's co-discipline. Saling bantu sesama saudara yang sama-sama menempuh perjalanan, sama-sama murid. Saling saudara. Saudara itu kan saling bantu. Berat kalau kamu jalan sendiri, tapi kalau banyak temannya, banyak yang mendukung, akan lebih ringan. Kemudian yang ketujuh, buka dirimu siap untuk memberi dan menerima nasihat dan instruksi atau petunjuk. Jangan jual mahal. Untuk ngasih tahu orang apa dikasih tahu orang. Kita harus terbuka, buat orang lain nyaman, mengingatkanmu kalau salah, dan ketika kamu mengingatkan orang lain, buat dia juga nyaman. Kemudian patuh pada guru seutuhnya. Kemudian siap untuk menjalankan kebenaran sesuai yang diinstruksikan oleh guru. Itu nomor 9. Kalau kalian baca taklim, adabul alim wal muta'alim, posisi guru ini vital. Jadi mau tidak mau harus patuh, apalagi dalam tasawuf ada namanya mursyid. Kalau sudah baiat ikut seorang mursyid, sudah pasrahkan dirimu 100%. Kalau sudah nyampe 9, baru keluar di nomor 10. Berani melawan kalau ada personal injustice. Berani menanggung, berani menahan kalau ada ketidakadilan terhadap dirimu. Kemudian berani mendeklarasikan, menyatakan prinsip. Tidak apa-apa kalau kamu punya prinsip-prinsip kebenaran, kok tidak cocok, jelaskan saja sama orang lain, tidak masalah. Kemudian membantu, membela orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan. Kemudian constant eye, selalu memperhatikan perkembangan dan kesempurnaan manusia melalui ilmu-ilmu rahasia yang tadi dijelaskan, rumus-rumus hidup tadi, sunnatullah tadi diperhatikan biar kita berkembang, yang lain juga berkembang. Karena kalau yang lain tidak berkembang, kita susah berkembang, karena aku dan kamu satu. Kamu punya teman nakalnya luar biasa, sedikit atau banyak kamu akan terpengaruh. Harus berkembang bareng-bareng. Sebaliknya punya teman soleh luar biasa, nanti yang soleh ini terpengaruh kamu nakal. Ya. Jadi harus saling bantu dalam kebaikan. Wa ta'awan. Jadi ini namanya golden stair, tangga emas. Perhatikan titik-titik ini. Kalau yang kiri ini ngurusi individualmu, yang kanan ngurusi aspek sosialnya. Dua-duanya penting. Oke, ada beberapa quote.
yang boleh kamu bawa pulang. Theosophy is who theosophy does. Not think, not studies, not feel, but does. Ilmu itu kelakone kanthi laku. Versi bahasa Inggris. Jadi teosofi itu siapa yang menjalaninya, bukan yang memikirkannya, bukan yang mengkajinya kayak malam hari ini, bukan yang merasakannya saja, tapi yang menjalankannya. Tadi ada banyak rumus-rumus tentang perjalanan, tentang kebaikan. Ya lakukan. Itu yang kedua. Sebelum jiwa dapat memahami, harmoni dalam diri harus dicapai, dan mata lahiriah dibuat buta dari segala ilusi. Ini dalam penjelasannya, tapi kamu bisa menangkap. Sebelum jiwamu bisa paham yang saya jelaskan tadi, malam ini hanya akalmu yang menangkap sebenarnya. Jiwamu belum paham. Jiwa yang paham itu nanti dia sadar. Cuma untuk melahirkan kesadaran ini butuh dirimu beres dulu, harmonis dulu. Dan butuh membutakan diri dari ilusi-ilusi dunia, tipuan-tipuannya dunia. Nanti jiwamu akan sadar. Kalau jiwamu sadar, kualitas hidupmu akan meningkat. Itu rumus kedua. Rumus yang ketiga ini mengingatkan hati-hati. Kebajikan dan kebijaksanaan adalah sesuatu yang luhur. Namun kalau keduanya melahirkan kesombongan dan keterpisahan dari semua manusia yang lain, maka keduanya hanya menjadi belokan-belokan penonjolan diri dalam bentuk yang terlihat lebih baik. Belajar filsafat, belajar kebijaksanaan, menjalankan kebajikan, itu mulia. Tapi kalau ternyata efeknya adalah kamu merasa mulia, maka itu sebenarnya sebentuk kesombongan, penonjolan diri. Jadi lakukan perbuatan mulia tanpa kamu merasa sebagai orang yang mulia. Karena dua hal ini kebalikannya. Jadilah orang mulia, tapi jangan jadi orang yang merasa mulia. Karena merasa mulia itu blunder kemanusiaan, membuatmu terpisah, merasa elit, merasa penting. Nah itu kesombongan. Masih ada ternyata. Ini rumus kebijaksanaan. Bertindak dengan bijaksana pada saat tindakan dibutuhkan, atau menunggu dengan sabar pada saatnya harus tenang, akan membuat orang selaras dengan gelombang kehidupan. Tidak peduli dengan hukum ini akan membawa seseorang ke dalam antusiasme yang tak rasional atau putus asa yang mendalam. Waktunya bergerak, bergeraklah. Waktunya diam, diamlah. Salah milih keputusan kapan bergerak, kapan diam. Hasilnya dua. Semangat tapi tidak rasional, atau putus asa karena gagal. Jadi waktunya gerak, gerak aja. Waktunya diam, diam. Kalau tidak, kamu akan kecewa. Waktunya nembak, ya ditembak. Waktunya nunggu, ya ditunggu. Waktunya nunggu kok kamu tembak, nanti ya ditolak, kamu kecewa mendalam. Sudah antusias tapi kecewa karena kamu tidak rasional. Ya. Atau waktunya nembak, waktunya diem, kamu nembak. Waktunya nembak, kamu diem. Dia sudah nunggu-nunggu, kamu diem aja. Ya. Nanti ditembak orang lain, kamu nangis-nangis. Ya. Nanti kalau ditanya, enggak kok Pak, saya enggak sedih, cintaku tulus kok Pak. Tulus tapi ngomongnya sambil nangis. Oke. Ini nasihatnya Blavatsky lagi. Penghalang paling utama yang merintangi para ilmuwan atau para filosof mungkin untuk percaya pada Tuhan dan hal spiritual adalah pandangan materialisme mereka. Orang yang terjebak materialis hanya percaya yang benar itu yang kelihatan mata dan bisa dijangkau oleh akalnya,
biasanya memang susah menerima yang spiritual, termasuk Tuhan. Kalau zaman itu banyak orang ateis karena terjebak materialis. Kita juga sebenarnya selama ini lebih sering diajari untuk bersikap materialis. Kenapa sekarang banyak konflik? Itu kalkulasinya material. Seolah-olah kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan itu kuncinya di hal-hal yang kelihatan mata. Harus jadi presiden atau harus tidak jadi presiden, harus mendukung A atau harus mendukung B. Hari ini kita susah. Kalau saya ngomong kesejahteraan, bayanganmu pasti ekonomi. Kalau saya ngomong kemakmuran, juga ekonomi yang ada di pikiranmu. Kebahagiaan mungkin yang pertama-tama kecukupan ekonomi. Itu otak kita sebenarnya sangat bau materi. Padahal kemarin sejak Diogenes, sejak Nasruddin kita diajari bahwa bukan itu yang namanya kaya. Bukan itu yang namanya makmur dan sejahtera. Cuma kita banyak terjebak di materialisme. Dan yang terakhir, katanya Blavatsky, the cruelest tiran yang paling kejam itu public opinion, pandangan masyarakat. Dan hari ini kamu rasakan itu lewat Twitter, Facebook, Instagram. Maka rumusnya apa? Jangan terlalu pusing dengan public opinion. Karena public opinion bisa iya, bisa tidak. Kalau hari ini kan banyak tidaknya daripada iyanya. Karena dia adalah tiran yang paling kejam. Masih banyak parameter-parameter kebenaran yang lain yang lebih hakiki dibandingkan public opinion. Oke, alhamdulillah. Itu kenalan kita dengan teosofi lewat Blavatsky. Masih sangat banyak wacananya, sangat banyak isu-isunya. Saya bilang tadi, saya membawa beberapa saja yang mungkin relevan untuk ngaji kita. Termasuk dalam rangka mengantarkan kita ketemu tokoh terakhir kita bulan ini minggu depan, yaitu Raden Mas Sosrokartono, yang dipandang juga salah seorang tokoh teosofi. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.